kita masuk pada bagian pertama yakni momentum. Momentum didefinisikan sebagai kecenderungan suatu benda untuk selalu bergerak pada arah geraknya. Besar momentum ini merupakan hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda tersebut, atau secara matematis dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan berikut ini. Terlihat kita di sini memiliki dua buah persamaan. Yang membedakan adalah pada persamaan yang kiri ini variabel momentum P dan P ini masih dalam bentuk besaran vektor. Sedangkan pada persamaan sebelah kanan ini baik P maupun V sudah berada dalam persamaan dalam bentuk skalar. Dari persamaan ini maka kita lihat bahwa momentum memiliki satuan kilogram dikali meter dikali sekon pangkat minus 1 atau kilogram meter per sekon. Selanjutnya kita masuk pada bagian konservasi momentum. Terlihat pada layar terdapat dua buah benda, yakni benda A dan benda B, di mana kedua buah benda ini bisa saja memiliki massa yang sama ataupun massa yang berbeda. Kedua buah benda ini kemudian kita masukkan pada suatu ruang isolasi tertutup. Oke. Nah, berdasarkan hukum kedua dan ketiga Newton, maka akan terjadi pasangan gaya aksi dan reaksi antara benda A dan benda B. Benda A melakukan reaksi ke benda B, dan benda B juga melakukan reaksi ke benda A. Nah, besar gaya ini dia sama tetapi arahnya yang berbeda. Oleh karena itu dituliskanlah FA sama dengan minus FB. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya itu tak lain merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Oleh karena itu FA-nya dan FB-nya dapat kita tulis ke dalam bentuk persamaan berikut ini yang menyatakan hukum kedua Newton. Kemudian, dari persamaan ini nanti kita lihat bahwa kita dapat menentukan berapa besar dari laju perubahan momentum totalnya. Nah, dapat kita lihat dari sini, apabila persamaan yang ini minus dpb dt kita pindahkan ke ruas kiri, maka otomatis tanda plusnya akan berubah menjadi tanda positif. Oke, maka akan diperoleh perubahan momentum total yang tadi merupakan perubahan momentum benda A ditambah perubahan momentum benda B itu haruslah bernilai sama dengan 0. Ya. Di sini kita lihat bahwa perubahan momentum totalnya itu terhadap waktu bernilai sama dengan 0. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa supaya hasil turunan ini bernilai 0, maka besaran P itu haruslah merupakan suatu yang bernilai konstan. Oleh karena itu, didapatkanlah bahwa persamaan dari momentum yang benda A dan benda B, baik setelah maupun sebelum tumbukan itu harus sama momentumnya, atau momentum keadaan awal haruslah sama dengan momentum keadaan akhir. Adapun keadaan awal ini dimaksudkan adalah keadaan benda sebelum tumbukan, dan P akhir itu merupakan momentum benda setelah tumbukan. Lebih lanjut, apabila kita tuliskan persamaan P awal dan P akhir ini, maka akan kita peroleh persamaan berikut ini. Momentum benda A ditambah momentum benda B sama dengan momentum benda A setelah ditumbukan ditambah dengan momentum benda B setelah tumbukan. Jadi P aksen ini menyatakan momentum benda setelah tumbukan. Persamaan inilah yang kita kenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Kemudian terlihat pada gambar ada dua buah benda, yakni benda A dan benda B. Di sini benda B memiliki kecepatan VB dan benda A juga memiliki kecepatan VA. Kemudian pada gambar ini terlihat pula benda A bergerak dengan kecepatan VA mendekati benda B yang diam. Oke. Nah, kemudian apabila benda A berhasil menumbuk benda B, maka benda A itu akan memantul ke sebelah atas di sini. Kemudian benda B-nya juga akan memantul ke sebelah bawah. Oke. Secara diagram, maka arah panah ini menyatakan kecepatan benda A setelah tumbukan, dan arah ke bawah ini menyatakan kecepatan benda B setelah tumbukan. Nah, kemudian benda A ini membentuk sudut alfa terhadap garis sumbu X, sedangkan benda B juga membentuk sudut beta terhadap arah sumbu X. Oke. Dari diagram ini, maka kita dapat memperoleh besaran-besaran momentumnya. Yang pertama itu, kita tinjau dulu bagaimana momentum benda A dan benda B sebelum tumbukan.
terlihat bahwa di sini momentum benda A pada arah sumbu X itu sama dengan MA dikalikan dengan VA. Yang ini ya. Jadi pada keadaan ini bendanya bergerak ke kanan, dia memiliki momentum sebesar MA dikalikan dengan VA. Tetapi benda A ini tidak memiliki arah momentum pada arah sumbu Y. Kenapa? Karena bendanya hanya bergerak pada arah sumbu X saja. Dia tidak bergerak ke arah sumbu Y atau ke arah atas. Kemudian kita tinjau untuk benda B. Di sini PBX itu dan PBY-nya dia bernilai 0. Kenapa? Karena pada keadaan awal benda ini berada dalam keadaan diam. Oke? Karena dia dalam keadaan diam, maka VB-nya itu akan bernilai sama dengan 0. Nah, 0 dikalikan massa benda itu pastilah bernilai sama dengan 0. Terus kita masuk bagaimana besaran momentum untuk benda A dan benda B setelah tumbukan. Yang pertama, kita lihat untuk momentum dari benda A setelah tumbukan. Terlihat di sini, besar momentum benda A setelah tumbukan itu pada arah sumbu X adalah MA VA aksen dikalikan dengan cos alfa. Oke, jadi P aksen AX ini merupakan momentum benda A pada arah sumbu X, pada arah yang ini. Oke, kemudian P aksen AY merupakan arah momentum benda pada arah sumbu Y. Oke, yakni pada arah ke atas. Nah, dengan menggunakan trigonometri sederhana, maka kita ketahui bahwa besar dari PAX ini tak lain merupakan MA VA aksen cos alfa dan besar dari momentum benda A setelah tumbukan pada arah sumbu Y itu adalah sebesar MA VA aksen sin alfa. Oke. Nah, bagaimana dengan benda B? Konsepnya tetap sama. Kita lihat di sini. Untuk P aksen BX yang menyatakan bahwa momentum benda B pada arah sumbu X setelah tumbukan. Ya, berarti ke arah yang ini, arah sumbu X. Nah, dia juga memiliki nilai yang sama, tetapi yang berbeda hanyalah besar sudutnya. Oleh karena itu, P aksen BX sama dengan MB V aksen B dikalikan dengan cos beta. Nah, bagaimana dengan yang sumbu Y-nya untuk benda B? Terlihat di sini, arah komponen vektor kecepatan untuk benda B itu dia tidak bergerak ke atas ya, tapi dia bergerak ke bawah. Nah, karena kita ketahui arah ke bawah itu negatif pada arah sumbu Y, oleh karena itu nilai kecepatan itu bernilai negatif ya. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan prinsip trigonometri sederhana, maka besar komponen momentum benda B setelah tumbukan pada arah sumbu Y itu sebesar minus MB V aksen B dikalikan dengan sin beta.